Kamanda selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan memulai impak kita. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu yuk. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Nah, lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Nah adik-adik, lagu kedua kita adalah kita kerja sama-sama. Yuk nyanyi bareng-bareng. Nah, lagu ketiga kita akan menyanyikan Baca Kitab Suci. Yuk adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita siapkan dulu Alkitabnya dan kidung cerianya. Kalau udah, kita tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars Pangkat PA. Yuk kita nyanyi bersama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang ini.
Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembuka yaitu dari KC 126, Allah Bapa Tuhan. Yuk kita nyanyi. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita membaca nas pembimbing, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Kak Macan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga kami selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan nats pembimbing kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman, kita nyanyikan dulu dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bagian pelayanan firman. Sebelumnya mari kita lipat tangan dan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali mengikuti IMPA pada hari ini lagi Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke pelayanan firman Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, Engkau bimbing kami supaya dapat mengerti apa yang akan klien kami sampaikan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi sudah berdoa ya anak-anak ya. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua 9 ayat 1 sampai dengan 3. Yang berbunyi demikian. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Nah anak-anak, pagi ini kita akan belajar lagi tentang bangsa Israel. Pada waktu itu dalam pembacaan kita hari ini, bangsa Israel masih dipimpin oleh Bapak Musa. Dan pelajaran minggu kemarin, bangsa Israel dipimpin oleh Bapak Yosua. Bapak Yosua yang menggantikan Bapak Musa setelah Bapak Musa meninggal. Ya. Nah ceritanya, sebelum memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, Bapak Musa mengingatkan umat Israel dengan hukum yang pernah dinyatakan 40 tahun lalu di Gunung Sinai. Bapak Musa sangat tahu dan mengerti bagaimana sifat orang Israel. Mereka itu sangat lemah, bahkan mudah jatuh dalam kesombongan. Jadi Bapak Musa mengingatkan agar mereka jangan sombong kalau sudah masuk dan menetap di tanah Kanaan. Karena bangsa Israel bisa masuk dan menetap di tanah Kanaan itu semata-mata janji dan berkat Tuhan, bukan karena kehebatan orang Israel. Nah di sini untuk masuk tanah Kanaan, yang pertama orang Israel harus mengalahkan orang-orang di Kanaan dulu yang tinggal di sana. Bahkan orang-orang Kanaan itu sangat kejam dan suka berbuat jahat. Ngeri juga ya masuk ke sana ya. Begitu juga mereka harus menghadapi suku Enak. Suku itu bernama Enak, yang tubuhnya tinggi, badannya tuh tinggi-tinggi, besar-besar, seperti raksasa. Jadi ada penduduk Kanaan yang kejam dan jahat, ada suku Enak yang tubuhnya besar-besar. Itu yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, di sini bangsa Israel tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Tuhanlah yang akan melawan suku Enak dan menghalau mereka dari tanah Kanaan. Jadi mereka berperang itu bersama Tuhan, bangsa Israel itu, bukan semata-mata karena kekuatan mereka. Jadi Bapak Musa tetap mengingatkan bangsa Israel, kalau sudah menang jangan sombong, ya. Jangan merasa kemenangan itu adalah kehebatan mereka. Kemenangan Israel adalah anugerah Tuhan. Ya. Nah, kan Tuhan tidak suka dengan orang yang kejam. Tuhan tidak suka dengan orang yang jahat. Tuhan paling membenci. Bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa pilihan Allah. Jadi di dalam perang itu bangsa Israel ditolong oleh Allah. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut? Dari pelajaran bangsa Israel melawan penduduk Kanaan dan bangsa Enak. 1. Kita jangan sombong. Nih, ada contoh cerita. Kalau kita mengikuti perlombaan, terus menang, ya kan? Menang itu memang kita nih sering, kita rajin berlatih perlombaan lari, kita rajin berlatih, kita jadi menang. Tapi ingat,
Kemenangan itu bukan semata-mata dari diri kita. Kemenangan itu dari Tuhan. Ya. Atau seumpamanya si A dia punya HP bagus, kan kalau belajar harus melalui media sosial, harus melalui HP ya. Terus begitu temannya punya HP yang jelek, nah itu ngeledekin, berarti sombong. Itu Tuhan tidak suka. Atau kemarin dapat nilai bagus, wow jadi sombong itu. Saya nggak belajar aja bisa dapat nilai bagus, ya kan? Ada. Itu sombong. Atau kita pakai baju lebih bagus. Ada teman kita mau sekolah bajunya, dia baju yang tahun kemarin, kita pakai baju baru. Ih, kan pasti benar. Ih, bajunya kok yang tahun kemarin, bajunya kok udah belel. Lihat dong, baju saya dong bagus. Tidak boleh begitu. Kita diberi yang bagus, yang baik dari Tuhan adalah anugerah Tuhan. Ya, anugerah dari Tuhan. Seperti bangsa Israel melawan suku Enak. Itu anugerah Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Ya. Kita berhasil naik kelas kemarin. Itu juga bukan karena kita hebat. Itu adalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan Allah. Jadi semua hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Semua hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Kita hidup ini adalah satu pertandingan. Kita bertanding dalam hidup ini, kita harus sehat. Kita harus sehat, kita bertanding kita harus sehat, saya harus sehat. Pertandingan saya melawan penyakit, iya kan? Nah, berarti kita harus menang. Kita sehat, kita diberi makan yang bagus oleh mama papa, bergizi, iya kan? Nah, itu semua dari mana uangnya? Itu adalah karena dari Tuhan. Jadi kita sehat, kita menang, itu karena Tuhan. Dalam hidup kita ini semua karena Tuhan. Diberi kesehatan karena Tuhan. Kita bisa naik kelas karena Tuhan. Jadi jangan lupa kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan, supaya kita menang dalam melawan penyakit virus COVID-19. Ya. Jadi kita sekarang ini sedang bertanding dengan virus COVID-19. Kita akan menangkah atau kita akan sakit? Kalau kita menang, berarti itu anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus diberi berkat yang begitu banyak dari Tuhan. Hidup adalah perlombaan. Tetapi dalam hidup ini kita harus menang karena berkat Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat pagi adik-adik, bersama lagi dengan Kak Jogi. Aktivitas kita hari ini yaitu melakukan eksperimen tisu dan air. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu tisu, baskom, air, dan gelas. Jika sudah menyiapkan alat dan bahannya, kakak akan menjelaskan sebuah ilustrasi berdasarkan aktivitas kita pada pagi ini. Air yang ada di dalam baskom merupakan masalah kehidupan yang sering adik-adik temui di lingkungan sekitar adik-adik. Lalu, tisu kita ilustrasikan sebagai diri kita masing-masing, dan gelas kita ilustrasikan sebagai Tuhan Yesus. Oke, pertama yang harus kita lakukan yaitu mengisi baskom dengan air sampai penuh ya adik-adik. Lalu, masukkan satu helai tisu dan perhatikan apa yang terjadi ya adik-adik. Ya, tisunya tenggelam dan basah ya adik-adik. Melalui eksperimen kita ini menjelaskan bahwa jika kita menangani masalah hidup dengan kekuatan kita sendiri, maka tidak akan membuahkan hasil yang baik adik-adik. Lalu Kak, kalau aku punya masalah terus dibantuin sama teman-teman aku, pasti hasilnya baik dong Kak.
Oke adik-adik, sekarang kita coba melakukan eksperimen yang kedua ya. Di sini kita ambil tisu yang banyak, yang kita ilustrasikan sebagai jumlah orang yang menghadapi masalah ya adik-adik. Lalu celupkan ke dalam baskom, kita lihat apa yang terjadi. Ya, tetap tenggelam ya adik-adik. Terus Kak, supaya tidak tenggelam, apa yang harus kita lakukan Kak? Oke, sekarang coba kita ambil beberapa tisu, lalu masukkan ke dalam gelas, dan lakukan seperti yang ada di video ya adik-adik. Bagaimana adik-adik? Tidak basah dan tenggelam kan tisunya? Oke, arti dari eksperimen kita hari ini yaitu setiap masalah yang kita hadapi itu dapat kita lakukan jika kita meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memberikan jalan kebenaran untuk diri kita masing-masing. Oke adik-adik, itulah aktivitas kita hari ini. Selamat mencobanya di rumah ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah mengikuti IMPA bersama Om Mahbur ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu yang telah kami dengar tadi Tuhan. Baik di gereja, di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kami berada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk sekolah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati sekolah kami sehingga mereka juga dapat membimbing kami menjadi lebih baik juga Tuhan. Engkau berkati kami semua yang hadir ikut IMPA maupun yang tidak Tuhan, yang belum berkesempatan. Kiranya Engkau ajak kembali mereka supaya dapat ikut bersama-sama lagi dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya dalam masa pandemi ini bangsa kami dapat melaksanakan segala sesuatu yang seturut dengan perintah-Mu Tuhan, sehingga permasalahan ini dapat segera terselesaikan hanya karena nama-Mu Tuhan. Demikian doa kami yang
kurang sempurna ini kami sempurnakan dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa kepada Tuhan agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, Kak Amanda selalu berterima kasih kepada adik-adik yang selalu mengikuti IMPA setiap minggunya. Dan jangan lupa ya melakukan aktivitas yang kakak-kakak lain berikan. Lalu, Kak Amanda juga ingin mengingatkan agar adik-adik selalu menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah ya. Jangan lupa rajin belajar. Sekian info dari Kak Amanda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik kita udah mau usai nih ibadahnya. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa melindungi. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Mari kita kembali berdoa. Doa penutup. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan IMPA kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan dalam melakukan firman-firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang di antara orang-orang di sekitar kami Tuhan, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Kiranya sebentar lagi kami akan melakukan kembali aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dalam melakukan segala apapun aktivitas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin.